Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sabila Latif. Saya di sini akan menjelaskan bab 5, yaitu pendekatan berorientasi proses terhadap regulasi konflik oleh pihak ketiga. Nah, yang jadi perhatian utama di sini adalah untuk memperjelas keyakinan dasar yang mendasari pendekatan ini dan rekomendasi untuk tindakan yang selanjutnya digunakan untuk mendiskusikan penerapannya pada konflik etnopolitik. Nah, yang pertama di sini ada mediasi berbasis kekuasaan, yaitu instrumen tradisional politik nasional dan internasional. Yang sangat penting di sini adalah sejauh menyangkut intervensi oleh pihak ketiga, pada umumnya kepentingan pihak ketiga itu sendiri dalam bentuk tertentu dari pengaturan konflik dan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, netralitas merupakan aspek yang kurang penting. Nah, mediasi berbasis kekuasaan masuk dalam tradisi mazhab realis politik internasional yang mengasumsikan bahwa negara berfungsi sebagai aktor rasional, bahwa mereka bertindak semata-mata atas dasar kepentingan mereka sendiri, dan tujuan utama mereka adalah keamanan, kekuasaan, dan pengaruh yang lebih besar. Selanjutnya adalah mediasi sebagai pemecahan masalah win-win solution. Nah, di luar ranah politik internasional, proses mediasi sering disamakan dengan gerakan Alternative Dispute Resolution atau ADR. Nah, gerakan ini bertujuan untuk mengembangkan alternatif-alternatif baik untuk konflik yang murni berbasis kekuasaan maupun regulasi murni peradilan. Nah, apakah ini terjadi sebagai bagian dari aksi industrial dan konflik internal organisasi lainnya, sebagai bagian dari perselisihan yang berkaitan dengan lingkungan, sekolah, atau masalah ekologi, atau sebagai bagian dari perselisihan seputar proses perceraian? Nah, gerakan ini bermula dari kritik terhadap bentuk-bentuk tradisional, otoriter, dan birokratis dari pengaturan konflik intramasyarakat. Itu terinspirasi oleh kampanye hak-hak sipil dan gerakan sosial lainnya yang bertujuan untuk menghapus ketidakadilan sosial dan pengurangan ketidakseimbangan kekuasaan. Nah, akar metodologinya terletak pada psikologi humanistik dan gerakan pelatihan hubungan manusia. Yang ketiga adalah mediasi khusus budaya antar budaya. Menurut ini, dalam budaya individualistik, konflik dipandang terutama sebagai ketegangan antar individu yang harus diselesaikan sebagai suatu peraturan dengan memecah konflik menjadi unit-unit yang lebih kecil. Nah, konflik di sini memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan. Cara mereka dilakukan cenderung langsung, konfrontatif, dan dalam bentuk pertukaran bilateral antara mereka yang terkena dampak langsung. Dalam budaya kolektivis, di sisi lain, konflik dianggap terutama sebagai gangguan dari sistem sosial yang bersangkutan. Fungsi ekspresif setidaknya sama pentingnya dengan fungsi instrumental. Dalam menangani konflik, metode tidak langsung, non-konfrontatif, multilateral lebih disukai. Tujuan yang diinginkan adalah untuk melestarikan struktur sosial yang ada dan tidak memaksakan kehilangan pada siapapun. Yang keempat, ada resolusi konflik yang interaktif. Nah, sifat yang kurang lebih berbeda dari pendekatan intramasyarakat, terutama untuk mediasi, adalah bentuk intervensi pihak ketiga yang dirancang khusus untuk digunakan dalam konflik etnopolitik. Nah, perwakilan dari pendekatan ini terus terang dibuat dengan suara bulat dalam skeptisisme mereka. Semua upaya yang ditujukan pada gaya manajemen konflik yang bersifat jangka pendek diarahkan terutama untuk masalah material yang dipersengketakan. Nah, upaya-upaya semacam itu menurut mereka terlalu diarahkan pada gejala-gejala konflik. Mereka lebih suka bekerja pada perbedaan mendasar dan masalah relasional antara pihak, dan mereka berusaha secara eksplisit untuk menyelesaikan konflik. Akar mereka kembali seperti penganut pendekatan mediasi, gerakan hubungan manusia, dan khususnya yang disebut dengan teknik C-group dan pelatihan kepekaan. Ini berkaitan dengan menumbuhkan kesadaran diri dan orang lain dalam situasi kelompok, dan dengan mendapatkan wawasan tentang dinamika kelompok. Selanjutnya, yang kelima, yang terakhir, ada pendekatan komplementer dan integratif untuk regulasi konflik. Sebagian besar diskusi spesialis tentang metode dan teknik pengaturan konflik ironisnya mengikuti pola yang suka dikritik oleh para penganut win-win solution, yaitu pola argumen either or. Nah, alat kognitif ini tidak diragukan lagi memiliki kelebihan, namun mengingat kompleksitas konflik etnopolitik yang luar biasa,
Beberapa penyelidikan tentang paradigma keduanya mungkin sama menjanjikannya. Nah, dari sini setiap konflik membutuhkan kombinasi spesifik dari strategi yang berbeda. Semakin akut konflik, maka semakin terarah intervensi pihak ketiga. Selain itu, mereka berpendapat untuk saling melengkapi antara upaya berdasarkan resolusi konflik interaktif dalam fase pranegosiasi dan mediasi direktif dalam negosiasi itu sendiri. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan di bab 5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga bermanfaat.